Ya, kita akan membahasnya bersama Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Agus Rianto, dan juga Penasihat Indonesian Police Watch Johnson Panjaitan. Bang Johnson, Mas Agus, terima kasih bersama kami. Sama-sama. Saya ke Mas Agus dulu nih. Ini tuan rumah kita, polisi sekarang ini ternyata sudah mulai bertransformasi, berubah ya. Mas Agus, seriusnya seperti apa nih kalau dibilang polisi ini sudah berubah nih? Ya, mungkin perlu kita benahi dulu pertanyaan itu, Mas. Ya kan, kalau dikatakan bahwa kita berubah, kita serius. Sejak awal berdirinya polisi, kita serius memberikan pelayanan. Kan gitu ya, Bang ya? Kata anak-anak sekarang cius nih, Pak. Kita serius. Hanya memang begitu perjalanan ada hal-hal yang perlu kita benahi, kita terus membenahi diri. Karena sesuai dengan perkembangan situasi, tuntutan masyarakat, perkembangan teknologi, kita perlu harus menyesuaikan. Nah, inilah yang kita tindak lanjuti. Sampai dengan saat ini. Ya, dan yang paling disorot sekarang adalah sejak Kapolri baru Jenderal Sutarman ini ternyata upaya pemberantasan korupsi jadi prioritas utama juga kan. Nah, serius lagi nih, seperti apa Mas Agus? Seberapa seriusnya korupsi diberantas oleh Polri? Ya, kita memiliki tugas pokok, tanggung jawab, dan peran yang sama besar. Aparat penegak hukum juga masyarakat. Terutama yang kita harapkan dalam rangka pencegahan dulu. Pencegahan tentunya masyarakat ini bisa ikut mencegah. Sementara penegakan hukum itu tentu tugas dan tanggung jawab penegak hukum. Nah, kalau Polri ditanya sampai sejauh mana keseriusan dalam menangani kasus korupsi khususnya, ya memang sejak didirikannya Direktorat Tipikor mulai dari Mabes Polri sampai dengan level Polda, itu kita menunjukkan bahwa kita salah satu institusi penegak hukum yang siap melaksanakan amanah undang-undang dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Tapi yang paling serius juga ini data dari Transparency International itu bahwa Polri lembaga korup juga nih Mas Agus. Ya, begini mungkin Mas Kaiser, mungkin ini kesekian kalinya kita bahas hasil transparansi itu. Kita lihat berapa gitu kan respondennya, berapa kasusnya, di mana saja. Nah, itu tentunya kalau dilihat mungkin dari 400.000 polisi berapa persen, dari 200 juta penduduk berapa responden, apakah itu sudah bisa mewakili? Tapi bagaimanapun itu menjadi bahan introspeksi bagi kami untuk pembenahan kami sehingga kami ke depan terus lebih baik. Iya, oke. Bang Johnson, Anda sepakat? Ya, saya kira ada dua hal yang sudah terjadi yang secara serius harus diperbaiki. Sudah terjadi? Sudah terjadi. Apa itu? Yang pertama, jangan sampai ada jenderal polisi dan bila perlu prajurit polisi yang kena kasus korupsi. Ya kan? Itu penting karena sudah terbuka di mana-mana. Dan yang kedua adalah jangan sampai terjadi lagi gesekan antara polisi dengan KPK. Ya kan? Ingat loh, prestasi KPK juga prestasi polisi karena itu kan polisi-polisi yang bekerja di KPK, ya kan? Tapi menurut saya jangan sampai juga pengalaman kita dengan KPK begitu juga dengan kejaksaan, ya kan? Karena kalau polisi bekerja kan dia nggak bisa melakukan penuntutan. Jangan sampai ada cicak buaya. Ya, dia harus juga bisa bekerja sama dengan pihak kejaksaan agar kasus-kasus yang sekarang ini sudah banyak sebenarnya dikerjakan oleh polisi bisa sungguh-sungguh dibawa ke pengadilan dan kita nanti bisa evaluasi bagaimana kualitasnya lewat berkas perkara dan putusannya begitu. Saya kira prestasi-prestasi seperti ini juga harus dilihat supaya polisinya makin besar jiwanya gitu loh, makin pede. Jangan jiwa besar saya tidak cukup Bang Johnson, tapi gaji besar juga perlu di sini. Oh iya, kalau dia tidak punya jiwa besar bagaimana dia bisa memperjuangkan support yang besar? Kamu kerjanya korupsi, ngapain minta-minta naik gaji? Kan yang selama ini kan seperti itu. Kan, apalagi kalau korupsi internal tubuh polisi sendiri terjadi gitu kan, akhirnya ada sifat ogah-ogahan gitu. Tapi Bang, tadi Mas Agus ini menarik. Ini kan upaya ini berkelanjutan, berkesinambungan dan proses. Anda sudah melihat, kalau kita melihat dari katakanlah Kapolri baru, kemudian hitung mundur 1 atau 2 tahun sebelumnya, apakah progres itu memang terlihat dan terukur? Kalau di level statement dan komitmen politik, ya, tapi di tingkat action kita masih harus uji. Karena misalnya saja, karena begini, kalau misalnya kita pakai ukuran yang naik ini Kabar Reskrim kemudian jadi Kapolri, ini banyak bolong-bolongnya. Karena bolongnya apa nih maksudnya? Loh, kan peristiwa dia Kabar Reskrimnya kan begitu dia. Tapi PR-nya masih banyak. Iya, PR-nya masih banyak. Akan tetapi kalau kita lihat dia baru duduk, kemudian waktu fit and proper test, ya kemudian juga komitmennya dan langsung ada kasus
besar yang juga mulai maju begitu kayak kasus bea cukai, ini kan menyelamatkan bangsa juga. Nah, kita lihat nanti bagaimana berkas perkaranya dan bagaimana berkas perkara itu mampu nanti dibuktikan di pengadilan. Nah, jadi saya kira kita nanti bicara kualitas kerja gitu. Kalau itu sudah terjadi, saya kira nanti kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Tapi yang saya mau ingatkan adalah jangan dibiarkan polisinya sendiri. Emangnya selama ini sendiri? Ya, dia sendiri. Dia yang membuat dirinya sendiri-sendiri. Saya kira banyak faktor yang menyebabkan dia kan jadi kita sendiri. bicara di luar ranah politik ya. Walaupun mungkin Kapolri juga salah satu hasil keputusan politik gitu kan. Tapi bukan berarti Polri itu lembaga politik yang bisa dipolitisir atau diintervensi, membuat dia sendiri. Atau memang dikondisikan seperti itu? Ya, posisi polisi sekarang akhirnya dalam kondisi politik sekarang jadi diperlakukan jadi seperti itu. Misalnya saja, lihat di dalam pemberitaan ya, seolah-olah bahasanya kalau ngurus korupsi polisinya di bawah supervisi KPK. Siapa bilang begitu? Ini sama-sama kok. Ya kan? Cuma dipahami dong, kalau polisi menangani kasus korupsi itu hanyalah sebagian kecil dari tugas besar dia yang banyak, gitu loh. Ya, ini penting. Kedua, emang cuma ngurusi korupsi. Nah, gitu ya? supportingnya bagaimana, begitu loh. Itu juga menjadi penting. Nah, supporting ini penting supaya dia juga bisa mensupporting KPK agar penyidiknya lebih banyak sehingga nanti kasus korupsi yang ditangani KPK lebih banyak. Sehingga polisinya bisa mengambil peran dua, selain mensupport SDM yang bagus-bagus, dia juga bisa memperkuat institusinya untuk memberantas korupsinya juga. Iya, begini Mas Agus, memang kan penyidik KPK yang dari unsur Polri itu kan banyak dan harus berkualitas. Masalahnya gini, Mas Agus nih, ini apakah jangan-jangan si malakama lebih baik kita siapkan penyidik berkualitas untuk internal Polri atau kita support ke KPK? Ya, dua hal itu yang selalu kami lakukan secara berkesinambungan, Mas. Kita kan berharapkan polisi ini tidak hanya kami di KPK, di instansi lain juga tentunya kami ingin semuanya berkualitas. Karena polisi loh, walaupun bajunya beda gitu. Iya, pertanggungjawaban kita kan kepada masyarakat, akuntabilitas kita kepada masyarakat. Tadi disampaikan oleh Bang Johnson bahwa bagaimana kita mensupport polisi itu, termasuk internal maupun ke eksternal. Dalam hal ini mungkin di KPK. Kita tidak akan melihat, kita perbaiki aja punya kita biar KPK nanti nggak bisa seperti itu. Kita berpikirnya tidak bisa seperti itu karena keberhasilan KPK, keberhasilan polisi, keberhasilan polisi, keberhasilan juga KPK. Rekrutmennya kan sangat terbatas dan prosesnya juga kan kita semua tahu di mana kesulitan Polri di situ. Artinya begini, jangan-jangan gara-gara ingin mensupport KPK yang sekarang memang lagi banyak disorot oleh masyarakat, Polri merasa ya sudahlah kita dukung KPK dulu. Tapi ini bolong-bolong dalam tubuh internal Polri sendiri sehingga yang dikatakan serius apa enggak sih itu jadi pertanyaan sekarang ini. Ya tentunya masyarakat yang bisa menilai nanti ya itu Mas Doni. Sehingga kita berharap dukungan tadi Bang Johnson, masyarakat lain, DPR itu kepada Polri, kita sampaikan terima kasih sampai dengan saat ini cukup kuat sehingga kami bisa terus berkiprah. Dalam rangka proses penegakan hukum tadi khususnya korupsi itu bukan merupakan satu-satunya tugas kami. Banyak tugas-tugas lain yang juga kita kerjakan dan ini juga menuntut semuanya berkualitas. Nah, ini juga menuntut Polri secara institusi terus meningkatkan kemampuan. Bukan cuma angka-angka kuantitas ya, tapi kualitasnya juga dituntut ya. Betul, kualitas itu terus kita tingkatkan karena kita tidak bisa bersaing dengan kehidupan masyarakat di era globalisasi ini kalau hanya kuantitas. Iya, betul. Oke, ada satu hal loh yang nggak pernah disorot, padahal posisi dia penting. Dia sebagai korwas dari penyidik-penyidik pegawai negeri sipil, misalnya kayak pajak, itu kan sumber-sumber korupsi juga kan, lingkungan hidup. Karena itu selain dia harus meningkatkan dirinya sendiri, dia juga harus meningkatkan kepemimpinannya sehingga dia mampu mengkoordinasikan penyidik-penyidik pegawai negeri sipil ini supaya benar pemberkasannya juga. Itu juga kualitas bagian dari leadership bisa meminggirkan intervensi. Ini penting. Yang pertama, ini adalah statement atau pernyataan dari Tama S. Langkun, peneliti dari ICW, Indonesian Corruption Watch, mengatakan jangan lagi memberikan jabatan strategis seperti Kajari, Kajati, Kapolsek, Kapolres atau Kapolda kepada mereka yang masuk daftar hitam. Sementara anggota DPR dari Komisi 3 dari fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, menyatakan penegakan hukum itu berlaku sistem komando. Kalau tidak ada komitmen dari atas, yang bawah tidak akan takut, bahkan akan melanggar hukum. Seperti saat Kejaksaan dipimpin oleh Baharudin Lopa dan Polri dipimpin oleh Hugeng Iman Santoso. Semua anak buahnya tidak akan berani korupsi, semua taat.
Saya memang paling kenal dengan Jenderal Hugeng ya, selain sebagai Jenderal Hawaiian gitu kan. Ini ada bercandaan nih, Mas Agus, jangan marah ya. Katanya polisi baik itu cuma ada 2, Jenderal Hugeng sama polisi tidur. Mudah-mudahan sekarang tidak seperti itu. Ada data nih, Bang Johnson, Mas Agus. Januari sampai Desember 2013 jumlah kasus tipikor yang ditangani Polri 1.343. Benar kasus itu? Betul. Prestasi atau apa itu? Ya, jadi begini Mas, itu laporan yang kita terima sampai dengan awal Desember itu 1.343 itu. Ya, itu dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan laporan. Sementara yang kita tuntaskan ya sampai dengan tanggal 9 Desember kemarin, berarti 2 minggu yang lalu, itu jumlahnya 821 kasus. 820 kasus. Ya. 21 kasus. Ya. Ini tuntas, selesai. Selesai semua. Ini tipikor. Tipikor. Kita kan bicaranya tipikor tadi. Masih ada utang berarti ya? Belum, nggak mungkin utang, selesai masih Desember. ada yang kita sedang kerjakan On gitu progress, kan. Ya kan itu kan baru sampai dengan tanggal 9 Desember kemarin datanya seperti itu. Nah, ini masih terus kita lakukan proses penyidikan. Dari 821 itu masih sisa 500-an. Itu untuk mulai dari Bareskrim sampai dengan tingkat Polda seluruh Indonesia. Ini bagaimana nih Bang Johnson nih dengan angka seperti ini? Ya, saya kira problemnya kan bukan cuma di angka. Kalau di angka saya kira kita harus kasih apresiasi kepada polisi karena faktanya secara kuantitas begitu, ya kan? Tinggal pertanyaannya adalah secara kualitas. Karena pertanyaannya misalnya ya, kok angkanya segitu tapi transparansi masih bilang bahwa masih lembaga terkorup gitu. Sebentar, skala ukur kualitas itu dari mana? Kacamatanya. Kalau angka sudah jelas gitu kan. Nah, tentu itu dari berkas perkaranya, kecepatannya, kemudian bagaimana putusannya, kan itu akan kelihatan misalnya pasal-pasal yang disidik, apakah itu kena nanti dengan pada saat putusan pengadilan. Artinya itu akan butuh transparansi kan? Oh iya, butuh transparansi. Tapi yang paling penting selain angka-angka itu adalah apakah seluruh proses ini menjadikan kualitas di internal juga makin baik. Dan support dari luar ya, yang menyangkut dukungan, regulasi dan lain sebagainya juga baik terhadap polisi. Bagaimana internal bisa baik kalau logistiknya seret-seret begitu Bang? Nah, bagaimana rakyat mau mendukung kalau misalkan polisinya tidak bisa dipercaya, kan begitu? Nanti kita seperti bicara ayam dan telur ini. Nah, karena itu makanya beranjak dari angka-angka yang memang benar ada prestasinya, saya kira perlu juga ada mekanisme di kepolisian untuk memunculkan angka ini lebih bagus lagi. Misalnya begini, dimunculkan setiap tahun selain angka-angka itu berapa juga yang dikoordinasikan oleh polisi kasus-kasus yang menyangkut korupsi yang ditangani oleh pegawai negeri sipil misalnya. Berapa juga polisi setiap tahun menyumbangkan polisi-polisi untuk mensupport KPK, ya kan? Nah, berapa juga misalnya kasus-kasus yang kualitasnya mungkin menengah ke atas gitu kan, kadang-kadang kan masyarakat suka lihat entah itu dari angka objeknya atau kualitas, biar nggak dianggap tebang pilih nih. Iya, biar nggak tebang pilih. Tapi begitu nanti kalau bagaimana, itu transparansi dilakukan dianggap pencitraan lagi. Mas Agus, komentar dulu Mas, tadi ini bagus nih dari Bang Johnson nih. Iya, beliau ini termasuk salah satu pengawas kita yang memang wajib kita berikan apresiasi. Iya, pengawas harus galak ya. Ya, beliau selalu intent memberikan koreksi kritik kepada kami dan itu termasuk salah satu pemicu kami untuk terus bekerja lebih baik. Tapi kalau misalnya kita lihat bagaimana tadi supportnya, kalau support internal tentunya kami sudah siap untuk melaksanakan. Tapi kalau sudah cukup belum support internalnya? Eksternal itu kan support internal itu kan tergantung daripada apa yang kita miliki. Tapi support eksternal tentunya bukan kompetensi saya untuk mengomentari karena bagaimanapun kita berada dalam suatu sistem kenegaraan tentunya harus tunduk dan patuh kepada. Ini yang dimaksud Mas Agus support eksternal ini di level apa sih? Di level politis atau misalnya presiden kah sebagai atasan langsung Kapolri atau apa? Ya tidak Mas, jadi kan kita ini berada pada sistem ini. Polri termasuk salah satu subsistem kenegaraan. Tentunya berpengaruh pada subsistem yang lain. Terkait ya. Nah tadi disampaikan oleh Bang Johnson bagaimana misalnya support peralatan, support anggaran, itu kan kita bergantung kepada negara. Nah sehingga ini apapun yang kami miliki, kalau ditanya tadi support internal apakah sudah memadai, yang internal yang kami manfaatkan semaksimal, seoptimal mungkin dalam rangka mendukung operasional. Nah sementara support eksternal tentunya
bukan kompetensi kita untuk membahasnya, karena tapi memang berpengaruh, sangat berpengaruh. Karena kan kita berarti kan Polri tidak bisa bekerja sendiri memang. Tapi ini Mas Agus, saya mencatat dengan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012, ini kan satu langkah maju di mana anggota itu boleh, dalam tanda petik ya, bahasa saya tolong luruskan, menolak atau tidak menjalankan perintah pimpinan kalau bertentangan dengan undang-undang. Ini kan bahasanya tidak ada intervensi sebenarnya. Iya. Memang betul Mas, penyidik, khususnya kita bicara penyidik itu independen Mas. Mulai dari level, namanya penyidik mulai dari Polsek sampai Mabes Polri, semuanya adalah kewenangan ataupun keputusan penyidik. Mau seperti apa kasus ini. Kita hanya lembaga polisi, ada Korwas gitu kan, wasidiknya. Wasidik mulai dari level Polda sampai Mabes Polri ada. Kita mengawasi. Mungkin nanti kita lihat kasusnya seperti apa perjalanannya, bagaimana koordinasi antar penyidik dan itu semacamnya. Sehingga sama sekali sebetulnya itu Perkap itu merupakan pembaharuan ataupun revisi dari Perkap sebelumnya. Dulu itu kita punya Perkap 7 sebelum 14 itu. Sebelumnya lagi keputusan Kapolri nomor 32 sama ya, bahwa anggota boleh tidak melaksanakan perintah atasan yang melanggar aturan. Itu sudah ada sejak artinya sebenarnya keputusan Kapolri dukungan-dukungan seperti ini, payung hukumnya itu sudah cukup kuat ya. Bang Johnson, ini kalau belajar dari sejarah nih kan, histori mantan Kabar Eskrim yang sekarang jadi Kapolri, Jenderal Polisi Sutarman ini, apakah kira-kira memiliki visi dan semangat yang tidak berubah untuk tetap bekerja sama dengan KPK misalnya? Kalau dia memiliki modal yang luar biasa menurut saya, karena bukan hanya modal kerjasama dengan KPK. Seingat saya Pak Tarman ini juga punya modal karena dia orang yang terlibat dalam sejarah pemisahan polisi juga dari TNI. Artinya dia juga punya pengalaman bagaimana supaya institusi polisi ini tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan institusi-institusi lain pada saat rezim Orde Baru. Misalnya soal bisnis, misalnya soal politik, menghadapi korupsi, menghadapi kasus-kasus pelanggaran HAM. Saya kira Pak Tarman ini punya modal yang cukup. Tentu dengan berbagai macam kelemahan. Yang jauh lebih penting menurut saya, yang saat ini mulai terlihat progresnya adalah Pak Tarman mulai secara sedikit demi sedikit mempersolid timnya, ya kan? Timnya. Tim maksudnya apa? Tim Kabar internalnya Eskrim. dia. Iya, tim inti manajemennya misalnya. Ini misalnya, bukannya malah kubu-kubuan nih. Oh, kalau gerbong-gerbongan. Kalau kubu-kubuan di mana-mana selalu saja ada persoalan-persoalan seperti itu. Tapi yang saya lihat bagaimana dia mulai mempersolid, mempersolid itu sehingga dia punya tim yang kuat. Misalnya contohnya bagaimana sebuah proses dia melakukan pemilihan terhadap pimpinan Kabar Eskrimnya. Kemudian bagaimana dia mulai juga memperkuat tangan-tangannya di level Polda. Itu kan itu kelihatan sekali ya. Dia tidak tergesa-gesa tapi dia hati-hati betul, dia dengar juga kiri kanan, termasuk juga kritik yang paling pedas begitu ya. Iya, yang paling pedas Bang Johnson paling sering kan? Iya, tentunya dan kita sodorkan juga faksi-faksi itu. Biar kan? lebih pedas lagi kita sambung di segmen berikut ya. Kita masih mendiskusikan tentang seriuskah polisi perangi korupsi. Mudah-mudahan Mas Agus, Bang Johnson, soal serius atau tidak ini tidak sekedar retorika atau menjadi wacana publik dalam media semata. Tapi memang apapun peran atau upaya Polri itu harus kita dukung. Tapi yang paling penting sebenarnya dukungan dari siapa atau dari mana Mas Agus? Jadi begini Mas, sebelum saya jawab pertanyaan dari Mas Doni tadi, mungkin saya nambahkan Mas Johnson tadi. Bagaimana Bapak Kapolri mempersiapkan personil-personil yang kuat dalam rangka proses penegakan hukum ini. Jadi beberapa hari yang lalu, setelah pelantikan Kabar Eskrim, beliau mengumpulkan seluruh penyidik yang ada di Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Kapolri memimpin langsung pengarahan kepada penyidik dalam rangka proses penegakan hukum. Termasuk juga teman-teman kami yang di KPK juga hadir dalam acara untuk penyatuan visi dan misi ini. Sehingga kita berharap penyatuan visi misi ini bukan intervensi untuk kasus tertentu kan? Oh tidak.
Karena memang itu tidak diinginkan sejak awal, tidak kita perbolehkan. Dari sini ada nggak Mas Agus upaya yang bisa dilakukan oleh Mabes Polri untuk mendukung penyidik-penyidik yang ada di KPK sekarang ini? Apakah nambah orang lagi atau mungkin kualitasnya ditingkatkan dengan bentuk-bentuk lain? Ya tentunya kita tergantung KPK kan, karena usernya kan KPK Mas. Kalau dia minta, Ya kita sudah menyiapkan beberapa waktu yang lalu, kita sudah siapkan beberapa puluh penyidik untuk silahkan KPK. artinya sekarang pun ready penyidik-penyidiknya. Kapan diminta siap Kita siapkan setiap saat dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan Sesuai dari kebutuhan. KPK. Tentunya kan yang menseleksikan KPK, Iya. misalnya KPK minta 10, kita siapkan 30, silahkan diseleksi. Nanti sisanya apabila yang lain tidak dipergunakan, kita manfaatkan untuk internal Kenapa KPK kita. belum minta-minta ya? KPK-nya yang terlalu sombong atau Tentunya beliau-beliau mungkin ada pemikiran-pemikiran lain, sehingga mungkin di waktu-waktu yang akan datang. Oke, dukungan yang paling penting seperti apa dari masyarakat atau dari pemerintah? Iya, tentunya kita berharap dukungan yang selama ini diberikan kepada Polri, kita menyampaikan terima kasih, ya, termasuk juga dari saudara-saudara kami, teman-teman Bang Johnson ini. Tapi bagaimanapun kami tetap sebagaimana institusi kami ini, bahwa kami ini baru juga dikatakan mereformasi diri, baru 13-14 tahun ya kita mereformasi diri, tentunya ada hal-hal yang mungkin perlu dibenahi. Untuk inilah kita support masyarakat, tentunya kritik yang membangun. Ya, proses lah ya. Iya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bang Johnson ini, sehingga kita ke depan bisa betul-betul siap memberikan pelayanan. Iya. Tidak usah ragu untuk mengoreksi polisi, tidak usah ragu mengkritik polisi, Iya. tapi juga kita kalau kritik berharap pasti banyak yang kritik nanti. ada solusinya, sehingga kita ke depan, karena bagaimanapun orang di luar lah yang bisa melihat kita. Betul. Mas Agus, laboratorium bagaimana statusnya? Sudah dilimpahkan, tentunya sudah kewenangan pihak Polri lain. sudah selesai lah ya, tinggal tahap berikutnya kita ya. monitor Oke, saja. Bang Johnson, kritik Anda yang paling pedas terhadap Polri sekarang ini apa yang harus mereka lakukan? Menurut saya dia tidak boleh jatuh dua kali di lubang yang sama. Karena itu misalnya kasus-kasus seperti simulator. Kalau lagu mengatakan jangan sampai 3 kali. Iya. Kalau ini masih 2 kali. Iya, seperti SIM dan lain sebagainya. Saya kira Oke, kita simulator, kita bedah betul-betul dan kita kasih masukan supaya dia jangan jadi sumber masalah. Bedah diri sendiri itu sakitnya minta ampun. Iya, Bang. dibantu makanya sama orang lain, tapi Harus ada dikasih penerimaan masukan. juga. Iya, dikasih masukan gitu kan supaya lembaga ini makin kuat. Gitu Iya, ya. ini semangatnya membangun makin ya, pede. bukan Iya. menghancurkan ya. Yang kedua juga saya kira harus diawasi dan dikritik, termasuk juga media. Iya. Nah, yang ketiga saya kira harus dibantu juga omong, karena kadang-kadang kalau dia yang mengusulkan, itu kan kepentinganmu. Oh iya. Misalnya, Ya, pinjam mulut orang lah. iya, misalnya saja jangan lama-lama dong DPR menyetujui dana buat iya. polisi mengamankan pemilu, Iya, supaya dia bisa lebih siap-siap, Betul. jangan mendadak-mendadak gitu Iya, loh kan. masa dukungannya bentuk sertifikat ucapan terima Ya, kasih? Nggak nah, bisa itu dong kan gitu kan? harus cepat. Nah, Iya. dibantu juga supaya di internal dia Iya, bisa mengeluarkan mungkin Polri regulasi. sungkan untuk ngomong soal itu. Ya. Orang-orang seperti Bang Johnson dan teman-teman lah yang harus mungkin berteriak lebih keras soal itu. Mudah-mudahan Karena Pak itu Agus bentuk dan dukungan. pimpinan lain juga mau secara terbuka kasih bahan sama kita sehingga Oke. kita bisa bicara lebih Iya. tajam lagi untuk memperkuat institusi Oke, polisi. menarik sekali. Kalau soal itu bisa disambung di ruang VIP kita. Dan kalau soal kritik tenang aja. Kritik itu pasti banyak nanti ya. Bang Johnson terima kasih bersama Terima kasih, kami. Dodi. Sampai ketemu lagi ya. Mas Agus terima kasih. Selamat bertugas Mas. Kali ini kami akan membahasnya bersama anggota DPR RI dari Komisi 3, Ruth Sitompul. Bang Ruth, terima kasih bergabung bersama kami. Terima kasih. Tadi memang terlambat, sengaja terlambat atau menghindari Bang Johnson nih? Johnson itu rajaku. Opung aku itu Panjaitan. Oh, Jadi iya. aku memang kalau bisa nggak ketemu Johnson, itu raja. Takut kualat ya. Nggak boleh kita gitu sama raja. Tapi kalau abang lihat Polri sekarang memberantas korupsi, serius nggak sih sebenarnya? Kalau ditanya kepada saya, serius. Buktinya? Buktinya mereka betul-betul berbenah kok. Ya. Mulai berangkat dari dalam mereka sendiri. Internal. Apalagi sekarang Kapolri yang baru, Pak Sutarman, kita tahu beliau dalam kepemimpinannya yang baru ini sekarang sudah mulai penyegaran. Tidak salah Suhardi Alius menjadi komandan Serse menggantikan jabatan beliau. Ya. Bayangkan langsung kunjungan simpatiknya datang ke KPK. Karena kadang-kadang ini ada pihak ketiga ingin mau membenturkan Polri antara dengan KPK dengan polisi. Itu tidak. Pihak ketiganya siapa? Politisi? Mau politisi, Atau partai politik? mau itu politisi hitam, pengamat hitam,
Oh, ada pengamat hitam juga ya? Ada juga ya. Kalau politisi hitam jelas kriterianya. Kalau iya. pengamat hitam yang seperti apa tuh Bang? Oh ya, pengamat hitam yang omong doang. Nggak tahu masalah, ngomong statement ngerasain orang. Abang curhat kasus abang nih sama pengamat nih. Sudah kalah lapor polisi. Kalaupun lapor polisi itu tandanya polisi masih dipercaya dong. Oh, polisi itu sangat dipercaya. Iya. Karena itu kaitan dengan judul serius polisi. Serius. Serius itu ya. Dan pihak ketiga tadi Bang, yang paling berkompeten untuk mengganggu harmonisnya hubungan Polri dengan KPK ini kan teman-teman abang juga banyak yang di parlemen sana. Iya, karena itu mereka nggak setuju aku jadi ketua komisi 3. Karena ini curhat kedua nih. Karena mereka tahu bagaimana aku selalu menjembatani. Ingat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga penegakan hukum, ya yang kita sudah tahu itu yang organik. Tetapi rakyat miskin karena ulah para koruptor. Yeah. Semangat lahirnya reformasi itu ingin mencegah, memberantas korupsi. Kalau partai aku mengatakan tidak kepada korupsi, tahunnya ada beberapa oknum kami. Yeah. Karena itu ini yang bicara Ruhut. Tetap tidak kepada korupsi. Tetap tidak. Rakyat miskin karena korupsi. Bukan tidak pada dalam kurung hal korupsi. Tidak pada hal korupsi. Tidak. Tidak. Nyatanya masih ada poltak raja minyak kok. Jadi begini, kenapa saya katakan serius ya? Dan ini perlu disampaikan, kita sampaikan semua kepada pemirsa setia Berita Satu. KPK ini jujur saja, yang lahir dari semangat reformasi ini, walaupun dia ad hoc, tapi rakyat sangat mendukung mereka. Tapi kenapa juga rakyat mendukung KPK yang bagus ini? Juga kita harus berterima kasih sama polisi, sama kejaksaan, penyidik-penyidik kan dari mereka. Oh iya. Begitu juga dari kampus, dari profesional. Sekarang makin paripurna, ya penyidik yang ada di KPK itu. Jadi kalau saya lihat di era Pak Sutarman menjadi Kapolri, saya rasa kepolisian yang sudah baik ini akan semakin baik. Begitu juga kalau KPK memang sudah baik. Tinggal kadang-kadang Kejaksaan Agung nih bisa nggak mengimbangin? Kan itu karena kebetulan kemarin ada kasus Kejari ketangkap tangan lagi. Artinya, Bang, Presiden SBY tidak salah dong memilih Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri. Kalau saya bilang tepat beliau, bahkan jujur aja, ini maaf aja nih, lagi fit and proper test. Tetap ada yang genit, mau menggenitkan Pak Tarman seperti menggenitkan Poltak. Pak, memang sudah direkomendasi Bapak Presiden, tetapi belum tahu nanti gimana kami bisa voting. Langsung aku interupsi. Bapak Sutarman, di mata saya Bapak sudah Kapolri. Kenapa itu hak prerogatif Presiden? Kalaupun ada mungkin nanti ujuk-ujuk mau minta voting, tolong dicatat. Artinya mereka nggak setuju Bapak menjadi Kapolri. Kenapa tidak setuju? Jangan-jangan punya kasus. Jangan-jangan punya kasus. Taunya pimpinan dengan arif dan bijaksana menskors, sidang dibuka, bagaimana? Setuju. Semua setuju. Ini setujunya ini karena semuanya teman-teman kiri kanannya setuju, kalau beda sendiri nanti bisa dikecam oleh masyarakat, atau setuju karena memang teman-teman Anda di parlemen itu bersih semua? Enggak, mereka ya akhirnya ini tahun politik. Tahun pemilu legislatif dan mungkin nanti juga mereka pilpres. Wah, kalau melawan arus berseberangan dengan Ruhut Sitompul yang selalu pasang badan untuk KPK, untuk kepolisian dan kejaksaan, gawat juga kami. Kan itu. Bukannya abang pasang badan buat SBY? Pak SBY udah pasti, itu presiden kita. Itu presiden kita pasti. Apalagi ketua umum partai aku. Itu udah jelas. Kita bersyukur kepada Tuhan, ya, diberkatinya seorang putra bangsa, dirahmati oleh Allah. Beliau menjadi presiden yang pertama langsung dipilih oleh rakyat. Bang Ruhut, Presiden pernah menginstruksikan kepada kepolisian untuk patuh pada hukum, tegakkan hukum, kemudian berantas korupsi tanpa pandang bulu. Termasuk risikonya kalau teman-teman Anda politisi juga kena kasus seperti ini. Beranikah Polri melakukan itu? Kalau saya lihat kalau di tingkat pusat, tingkat Mabes, udah itu yang dekat-dekat dengan pusat, misalnya Polda Metro, Polda Jawa Barat yang masih di Pulau Jawa, saya tidak ragukan kawan-kawan saya itu. Emang beda sama Jawa luar Jawa? Karena saya Komisi 3 yang dikenal orang sangat vokal, ada beberapa masukan kepada saya yang melibatkan beberapa partai politik, contohnya di Sumatera Utara. Itu lagi rame mengenai Alkes.
Ya, kayaknya kok rada adem-adem ayam. Mereka lapor Di ke Banten saya. juga soal Alkes, gubernur. Itu juga sekarang Banten. Iya. Tapi kan Banten dekat-dekat dengan Jakarta. Mungkin juga di beberapa daerah yang lain. Jadi ya kita harapkan sama dengan kasus pemadam kebakaran. Disinilah yang saya katakan Pak SBY itu sangat serius. Baru di era beliau lah, nggak main-main loh. Ada Menteri Dalam Negeri. Tapi orang bilang, kan itu mantan. Iya. Ya, tapi beliau buktikan. Siapapun 2 alat bukti, kita harus dukung polisi, dukung kejaksaan, dan dukung KPK. Iya. Nyatanya, di era beliau, kami anggota DPR aja sekitar 10% loh sekarang. Oh iya, tapi soal ini sebenarnya teman-teman di DPR khusus Komisi 3 sebenarnya satu suara nggak sih untuk mendukung supremasi hukum ini ditegakkan oleh Polri kita sekarang ini? Iya, kalau saya lihat akhir-akhir ini, karena itu mungkin ada kawan saya yang menyarankan perlu ada Densus Anti korupsi. ya. Jadi ya kita positive thinking. Saya melihat kawan-kawan saya kayaknya mereka juga serius lah. Karena kalau mereka nggak serius, apalagi mereka wakil rakyat duduk di DPR, apalagi mau pemilu, banyak yang mau maju lagi. Mau maju lagi nanti mereka tercederai. Dengan statement-statement beliau mengenai korupsi. Iya, Jadi mereka nggak boleh main-main, harus dukung polisi. Karena bisa jadi bumerang, Bang. Kalau misalnya statement itu dilaksanakan secara serius oleh Jenderal Sutarman, kemudian kena kepada mereka-mereka sendiri yang menyuarakan hal itu, mereka bisa nggak memberikan keteladanan bahwa siap kalau dipanggil, memberikan contoh, tidak melindungi diri terhadap status mereka sebagai anggota DPR misalnya? Mereka harus siap, bahkan memang di kawan saya kayak kemarin saya kaget waktu dengan Pak Tarman kami kemarin, saya keluar udah ada langsung wartawan mendatangi saya. Bang, itu yang rada suka aneh-aneh dengan abang itu, penampilannya, mobilnya apa semua udah kayak Densus. Siapa itu? Saya nggak usah bilang. Anggota namanya. DPR? Anggota Komisi DPR 3? Komisi 3. Fraksinya? Mereka sebut, udahlah fraksinya juga, nggak enak lah. Fraksi yang kemarin nggak setuju abang jadi ketua? Ya, kan ada berapa fraksi itu. Tapi ini balas dendam nih ceritanya. Itu wartawan yang bilang, Oke. abang mesti angkat itu. Saya bilang, udahlah, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Jangan lagi bergaya-gaya begitulah, pakai plat nomornya belakangnya BP. Oh iya. Ngapain lah yang begitu. Tapi kan BP sudah nggak laku, Bang. Iya, sekarang lebih keren lagi. Apa? RFS? Waduh, RFP. udahlah. Nanti datang aja ke DPR, bisa dilihat, di syuting tuh mobilnya. Nah, inilah yang penting adalah bagaimana agar Polri itu tidak diintervensi, ya, termasuk oleh lembaga politik. Bisakah itu dilakukan? Lembaga kepolisian kita mandiri, independen, tanpa intervensi politik. Itu salah satu bukti dari perintah instruksi Presiden loh, Bang. Kalau di tingkat pusat dan yang tidak jauh dari Mabes Polri, saya rasa itu udah berjalan dengan baik. Ya, tapi kan Polri udah sampai Merauke, Bang. Tapi memang di beberapa daerah saya masih dengar itu. Tapi saya lihat itu kita kembali ke personal. Kalau polisi itu kerjanya udah baik, tapi personalnya ada, ya tak ada gading yang tak retak lah. Itu yang saya dengar. Ya di salah satu di dapil saya dengar katanya aparat oknumnya terima uang berapa M supaya tidak diteruskan Alkes, macam-macam. Tapi nanti bisalah saya dari hati ke hati menyampaikan ini kepada Pak Tarman karena beliau mitra saya. Begitu juga dengan Pak Suhardi Alius. Nggak ada masalah karena dua orang ini tokoh-tokoh kepolisian yang harus kita teladani. Bang Ruth, kalau memang parlemen kita mendukung Polri berubah serius memberantas korupsi, termasuk dukungannya itu jangan lama-lama lah soal anggaran pemilu, pengamanan pemilu. Dibantu dong. Iya, jadi kemarin saya juga waktu kita RDP ya dengan Kapolri, ya saya katakan kan begini, ini kan kawan-kawan banyak banget permintaan polisi harus gini, polisi harus gini, gitu. Saya bilang kawan-kawan, saya mohon polisi kerjanya sudah baik. Tugas kita itu legislasi, budgeting dan pengawasan. Pengawasan, wah ini gaya kita ini pengawasan semua. Ya, kalau undang-undang kaitan legislasi sudah, tapi budgeting. Iya, jangan-jangan dijadikan bergeni nih oleh DPR sengaja. Iya, tapi kalau kemarin hasil kami dalam kesimpulan kita semua sepakat. Sepakat. Jadi goal nih. Goal. Kita mohon ya kepada pemerintah, walaupun polisi bagian daripada pemerintah, kita mohon dibantu. Kita mohon. Kita perlu sekali karena ingat loh. Bahkan saya kemarin memberanikan diri jumlah polisi kita tidak sebanding dengan padatnya penduduk. Rasionya tidak sebanding. Tolong ini anggaran ini juga diperhatikan. Oke. Baik, Bang Ruth. Terima kasih. Terima kasih. Anda kemana-mana pakai Faridan nggak? Oh enggak, aku kan? orang yang nggak pernah ngeong-ngeong. Jadi beda dengan Jokowi dulu nggak mau ngeong-ngeong, sekarang pun pakai ngeong-ngeong. Sudah kampanye lagi abang ini, Bang. Sampai ketemu lagi, Bang ya. Thank you, Terima Bang. kasih, terima kasih.